Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita sekarang memasuki program baru di dalam Salaf TV, yaitu adalah tentang pemuda tersesat. Yang mana kita di sini akan menceritakan tentang orang-orang yang mengalami dua fase masa keterpurukan di dalam hidupnya dan masa kejayaan di dalam kehidupannya. Di antara daripada pemuda tersesat yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seorang tabi'in yang luar biasa, orang yang banyak menemui daripada para sahabat, menemui daripada Anas bin Malik, menemui daripada Hasan al-Basri, menemui daripada orang-orang besar yang wafat pada tahun 131 Hijriyah, yaitu adalah Malik bin Dinar. Beliau menjadi orang yang dijadikan contoh dan perumpamaan daripada orang yang soleh, daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang wari', daripada orang yang zahid. Beliau menjadi perumpamaan banyak daripada hal yang luar biasa tentang bagaimana kedekatan seseorang terhadap Tuhannya Sang Pencipta Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyiduna Malik bin Dinar, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau At-Tawwabin, Malik bin Dinar sendiri bercerita bahwasanya dulu saya adalah seorang syurti atau seorang polisi kalau zaman sekarang, tetapi sayangnya saya dulu adalah pecandu minuman keras. Pada suatu hari saya melewati daripada pasar, dan di sana ada dua orang yang sedang berseteru, berantem, berkelahi. Ada orang yang gagah perkasa dan ada orang yang lemah. Orang yang gagah perkasa tersebut mengambil harta dari orang yang lemah. Di sini ada kejadian yang luar biasa yang menarik perhatian, yaitu adalah orang yang lemah ini berteriak kepada orang yang perkasa dan gagah perkasa yang mengambil daripada hartanya, "Engkau telah mengambil harta yang bisa membahagiakan daripada anak perempuanku. Ketahuilah engkau di dalam bahaya, karena ditakutkan apabila dia berdoa itu menyebabkan hilangnya kebahagiaanmu selama-lamanya. Karena saya tidaklah keluar ke pasar kecuali untuk mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, man kharaja ila sugin min aswagil muslimin, siapa yang keluar ke pasar daripada pasarnya orang muslimin, fabta'a mata'an, dan dia membeli daripada suatu benda, suatu mainan misalnya, fa khassa bihil banat, dan dia khususkan dan peruntukkan mainan ataupun benda tersebut kepada anak perempuannya, nazarallahu subhanahu wa ta'ala ihi nazratar rahmah, maka Allah SWT akan memandang terhadapnya pandangan kasih sayang. Wa man nazara ilaihi subhanahu wa ta'ala nazrata rahmatin dakhalahul jannah wa ja'alahu minal maghfuri lahum, dan siapa saja yang mendapatkan pandangan rahmat Allah SWT akan Allah SWT masukkan ke dalam surga, dan Allah SWT akan golongkan dia menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Malik bin Dinar, saya pun tersentuh mendengar daripada apa yang dia ungkapkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi, dan jiwa saya bergejolak, dan saya pun membantu orang yang lemah tersebut, dan saya pun akhirnya mengambil kembali harta yang dirampas oleh orang yang perkasa tersebut, dan saya kembalikan kepada orang yang lemah. Akhirnya orang yang lemah tersebut pun senang, gembira, dan dia pun mau balik ke rumahnya, dan saya pun menitipkan pesan, wahai fulan, ketika engkau balik ke rumah jangan lupa katakan kepada anak perempuanmu ketika dia senang mendapatkan daripada hadiah darimu, bahwasanya Malik bin Dinar mengharapkan doamu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku kelak di akhirat. Maka kata Malik bin Dinar, saya pun pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, saya berpikir, dan ungkapan hadis tersebut terngiang-ngiang di kepalaku dan di hatiku, dan saya pun akhirnya berpikir, coba saja saya punya anak perempuan, saya bekerja, saya melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan saya akan memberikan hadiah daripada anakku, dan itu menjadi penyebab penyelamatku di hari kiamat. Dan akhirnya saya pun berpikir untuk menikah agar mendapatkan daripada seorang anak. Tapi saya pun kembali berpikir, mana ada orang yang mau menikahkan anak perempuannya terhadapku, sedangkan mereka mengetahui saya adalah orang yang selalu bermaksiat, saya adalah pecandu. Siapa yang mau mengawinkan daripada anaknya? Maka saya pun mencari jalan bagaimana agar saya bisa mendapatkan daripada anak perempuan. Akhirnya saya pun besok pagi berangkat ke pasar
perbudakan, yang mana zaman itu masih ada perbudakan, dan saya memilih daripada seorang budak perempuan yang akan saya jadikan sebagai orang yang menemani hidupku, dan akhirnya saya beli, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya karunia anak, dan seorang anak perempuan. Akhirnya saya pun senang, begitu senang saya memiliki daripada anak perempuan tersebut. Dan ketika anak tersebut mulai besar, saya bermain dengannya. Kadang pada suatu hari saya masih minum khamar, anak tersebut duduk di pangkuanku dan mengambil daripada khamar tersebut, dan dia tumpahkan minuman keras tersebut ke pangkuanku, ke bajuku, dan basah dengan minuman khamar tersebut. Tetapi saya sangat senang dan sayang dengan anakku tersebut, sehingga itu tidak membuatku marah, dan aku biarkan saja. Bahkan itu malah menurutku sangatlah lucu dan menyenangkan daripada hatiku. Tetapi sayangnya pada suatu hari anak tersebut sakit, dan akhirnya dia meninggalkan daripada dunia ini dan meninggalkanku. Dan saya pun merasakan kesedihan, keterpurukan di dalam hidupku, sehingga itu menyebabkanku stres dan kembali ke dunia gelap, dunia malam, dan kembali bergelimang di dalam kemaksiatan, menjadi pecandu alkohol. Pada suatu malam saya tertidur dan bermimpi seakan-akan telah terjadi hari kiamat, yang mana orang-orang pada ketakutan. Dan pada waktu itu saya mendengar daripada suara gesekan yang sangat kencang. Ternyata setelah saya membalikkan badan, saya melihat ada ular yang sangat besar berwarna hitam, yang mana ular tersebut menuju ke arahku. Dan ternyata memang benar ular tersebut mengejarku. Dan saya pun lari terbirit-birit, lari dengan kencang. Ketika saya lari, saya merasakan daripada hembusan nafas ular tersebut yang sangat panas. Padahal tidak mengenaiku, tapi hembusannya sangat panas, dan saya pun lari. Di tengah-tengah saya lari, saya melihat ada seorang kakek yang sangat tua memakai tongkat, memakai pakaian yang indah tetapi sudah sangat tua. Dan saya pun berteriak meminta tolong kepada kakek tersebut. Wahai kakek, tolong selamatkan saya dan usir daripada ular yang besar tersebut. Maka kakek yang tua tersebut menangis dan mengatakan, saya sudah tua, tidak bakalan bisa menyelamatkanmu, wahai anak muda. Akhirnya saya pun lari. Ketika lari, ternyata saya di penghujung jurang, yang mana itu adalah jurang neraka. Ternyata tidak lama ada suara berteriak yang mengatakan bahwasanya, kembali, jangan sampai engkau jatuh ke dalam jurang tersebut, karena itu adalah jurang neraka dan engkau bukan daripada penduduk neraka. Saya pun mendengarkan daripada ungkapan tersebut, dan saya kembali, dan saya melewati lagi daripada kakek tua tersebut, dan saya minta tolong, dan dia pun tidak bisa menolongku karena dia sudah tua. Dengan keadaannya yang tua tersebut, dia tidak bisa menyelamatkanku, tetapi akhirnya dia mengarahkanku untuk lari ke suatu gunung yang sangat besar. Maka aku pun mengikuti daripada arahannya. Maka saya pun naik ke atas gunung tersebut. Ternyata di gunung tersebut ada beberapa gua, yang mana ternyata di sana banyak daripada anak kecil. Setelah saya lari, saya pun terus lari, melaju dengan kencang. Ternyata di salah satu daripada gua tersebut terdapat anakku. Ketika anak tersebut melihatku, maka anak tersebut lompat ke arahku sangat cepat bagaikan busur panah yang menancap. Maka akhirnya anak tersebut pun mendatangiku dan memegang dengan tangan kanannya daripada tanganku. Dengan tangan kirinya dia mengusir daripada ular yang besar tersebut. Akhirnya ular itu pun lari dan terusir. Akhirnya aku pun bermain kembali dengan anakku. Begitu senangnya hatiku ketika bertemu kembali dengan anakku, dan aku pun bermain dengannya sebagaimana aku bermain pada waktu di dunia. Dan kata beliau, kemudian anakku pun mengusap daripada wajahku dan memegang daripada jenggotku dan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, ama tasma' qaulahu ta'ala, apakah engkau tidak mendengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, yang artinya, apakah tidak sampai bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran. Maka aku pun menangis ketika mendengar anakku membaca daripada ayat tersebut. Dan saya pun bertanya,
Apakah kalian faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tahu daripada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka anak tersebut pun menjawab, sesungguhnya kami lebih tahu daripada kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun akhirnya penasaran dan menanyakan kepada anakku tentang perihal ular yang sangat besar tersebut. Maka saya pun bertanya, wahai anakku, apa itu ular besar yang mengejar daripada ayahmu? Maka anakku pun menjawab, sesungguhnya ular besar tersebut adalah dosa-dosamu yang sangat banyak sehingga terbentuk dosa tersebut, dia mengejarmu dan bakalan menyakiti. Dan saya pun bertanya kembali, ketika saya berlari saya melihat orang tua yang memegang tongkat, memakai pakaian yang bersih, dan saya minta tolong kepadanya dan dia tidak bisa menolongku. Siapakah orang tersebut? Maka anakku pun menjawab bahwasanya orang tua itu adalah perumpamaan daripada amalmu yang soleh. Amalmu yang soleh sangatlah sedikit, sangatlah lemah bagikan orang tua tersebut. Maka saya pun terharu dan menangis dan terbangun daripada mimpi saya. Dan setelah saya terbangun, saya pun memikirkan daripada mimpi tersebut. Dan mimpi tersebut menyentuh daripada hatiku. Dan saya pun langsung bangun. Dan saya pun mandi. Dan saya pun bergegas untuk sholat taubat. Dan saya pun bergegas sholat subuh berjamaah di masjid. Dan saya pun mengulang daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dan saya pun menangis terseduh-seduh. Karena apa? Mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat, selalu memberikan daripada karunia-Nya, selalu menebarluaskan daripada rezekinya. Apakah tidak cukup daripada pemberian tersebut? Apakah tidak puas dengan pemberian tersebut sehingga tidak sampai waktu untuk patuh dan mendengarkan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan saya pun berteriak, ala wagar'an, ketahuilah bahwasanya waktu tersebut telah sampai daripada waktu untuk aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Anak perempuanku tersebut adalah penyebab hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala, kembalinya diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sayangnya anak tersebut meninggal di waktu kecil. Dan saya tidak akan mengulangi daripada perbuatan dosaku, dan dari sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Malik bin Dinar pun terkenal sampai sekarang menjadi orang yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taqwa, orang-orang yang zahid, orang-orang yang wari'. Dan akhirnya beliau pun menghabiskan waktu beliau untuk menyebarkan daripada manfaat, sehingga manfaatnya kita rasakan sampai detik ini. Dan hadir di majelis beliau banyak daripada orang-orang yang soleh yang mengambil manfaat dan faedah. Beliau pun mengambil pekerjaan sebagai penulis daripada mushaf untuk mengingatkan bahwasanya ayat Al-Qur'an, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, itu adalah ayat yang menyebabkan terjalin kembali hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan ayyul kasbi afdal, apakah daripada pekerjaan yang paling afdal, maka Rasulullah SAW menjawab amalu rajulin biyadihi, yaitulah pekerjaan seorang laki-laki dengan jerih payahnya sendiri. Maka Malik bin Dinar adalah contoh bagi kita, contoh bagi Al-Fagir sendiri, contoh bagi pemirsa semua, bagi teman-teman semua, bahwasanya tidak ada istilah jalan tertutup bagi orang-orang yang mau bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun daripada dosa yang telah kita lakukan, maka ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas untuk menerima daripada taubat seorang hambanya. Malik bin Dinar adalah orang yang dulunya pecandu daripada alkohol, pecandu daripada minuman keras. Beliau bisa berubah menjadi orang yang sangat soleh, orang yang luar biasa, bahkan menjadi guru bagi orang-orang yang beriman dan menjadi patokan bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita, hati kita menjadi lembut, dan ketika kita mendengar daripada firman tersebut,
firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kita langsung merespon dengan mengatakan laqad aanal waqt. Sudah sampai waktunya untuk kami mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbalik badan dari perbuatan maksiat menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang bertaubat, menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan lebih banyak lagi tentang orang-orang yang soleh yang awalnya mereka adalah pemuda tersesat menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqah lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa 'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan uqta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man hababta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.